teman-teman. Perkenalkan, saya Nadia Nurjayanti dengan NPM 212151506 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Perkenalkan kembali, nama saya Nadia Nurjayanti dengan NPM 212151506 dari Pendidikan Matematika kelas 2021D. Video kali ini yaitu pembahasan soal UAS teori bilangan oleh Nadia Nurjayanti dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Langsung saja ke nomor 1, yaitu tentukan EPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan EPB tersebut dalam kombinasi linier. Penyelesaiannya yaitu 3077 sama dengan 288 dikali berapa yang mendekati 3077. Kita dapatkan yaitu 10. Jadi 10 dikali 288. Nah, karena terdapat sisanya yaitu 197, kita tulis. Jadi 3077 sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Nah, seterusnya kita lihat angka yang lebih besar yaitu 288 sama dengan 197 dikali berapa yang mendekati hasilnya 288. Nah, kita dapatkan yaitu 1. Sisa dari 1 kali 197 yaitu 91. Kita tulis. Jadi 288 sama dengan 1 dikali 197 ditambah 91. Kita turunkan lagi yang angkanya lebih besar. 197 sama dengan 91 dikali berapa yang mendekati hasilnya 197. Kita dapatkan yaitu 2. 2 dikali 91 itu sisanya 15. Kita tulis 15. Jadi 197 sama dengan 2 dikali 91 ditambah 15. Kita turunkan lagi. 91 sama dengan 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 91. Kita dapatkan yaitu dikali 6. 6 dikali 15. Sisanya yaitu 1. Kita tulis di sini 1. Jadi hasilnya 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Kita turunkan lagi. 15 sama dengan 15 dikali berapa yang hasilnya 15, yaitu kita dapatkan 1. Karena tidak mempunyai sisa, jadi ditambah 0. Jadi hasilnya 15 ditambah 1 dikali 15 ditambah 0. Kita dapatkan EPB-nya yaitu 1. Selanjutnya yaitu menyatakan ke dalam bentuk kombinasi linier. Kita tulis dulu EPB-nya yang tadi yaitu 1. Nah, karena di soal ini 3077 dan 288, jadi kita tulis 3077 sebagai variabel X ditambah 288 sebagai variabel Y. Setelah itu kita uraikan dari pengerjaan yang tadi yang mencari EPB. Nah, kita tulis lagi EPB-nya yaitu 1 sama dengan 91 ditambah 6 dikali 15. Kita tulis lagi EPB-nya yaitu 1 sama dengan 91 ditambah 6. Nah, karena 15 ini didapat dari 197 dikurang 2 dikali 91.
Nah, jadi kita tulis 1 sama dengan 91 ditambah 6 dikali 197 dikurang 2 dikali 91. Kita uraikan lagi, jadi 1 sama dengan 91 ditambah 6 dikali 197 dikurang 12 dikali 91. Karena di sini terdapat angka yang sama yaitu 91 dan 91, jadi kita jumlahkan 91 dan 91-nya itu. Jadi 1 sama dengan 13 dikali 91 ditambah 6 dikali 197. Kita turunkan lagi, 1 sama dengan 13. Nah, karena 91-nya itu didapat dari 288 dikurang 1 dikali 197, jadi kita tulis. Jadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 1 dikali 197 dikurang 6 dikali 197. Nah, kita operasikan. Jadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 13 kali 197 dikurang 6 kali 197. Karena terdapat perkalian yang sama, jadi kita operasikan agar lebih memudahkan. Kita tulis 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 19 dikali 197. Nah, karena 197 kita uraikan lagi seperti yang tadi yang saat mencari EPB. Karena 197 itu didapat dari 3077 dikurang 10 dikali 288. Kita tulis 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 19 dikali 3077 dikurang 10 dikali 288. Kita buka kurungnya, yaitu jadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurang 19 dikali 3077 dikurang 190 dikali 288. Nah, selanjutnya karena terdapat perkalian yang sama, kita operasikan lagi agar lebih memudahkan untuk menghitungnya. Kita tulis 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurang 19 dikali 3077. Nah, didapat variabel X dan variabel Y-nya yaitu negatif 19 dan 203. Jadi kita bisa tulis 1 sama dengan 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Selanjutnya yaitu nomor 2. Buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Penyelesaiannya yang pertama mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, kita cari dari pangkat yang terkecil dulu. Saya mengambil dari 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu hasilnya 16, jika dibagi 14 sisanya 2. Jadi 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2. Kita kalikan dengan angka yang sama, jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 dikali 2. Nah, jadi hasilnya itu 2 pangkat 8 kongruen dengan 4. Kita kalikan lagi dengan angka yang sama, yaitu 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 dikali 4. Kita jumlahkan, jadi 2 pangkat 16 kongruen dengan 16. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan angka yang sama, yaitu 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 dikali 16.
Kita jumlahkan jadi 2 pangkat 32 kongruen dengan 256. Nah, 256 itu jika dibagi 14, sisanya yaitu 4. Jadi, kita tulis 2 pangkat 32 kongruen dengan 4. Kita kalikan 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4. Mengambil dari yang pertama tadi. Jadi 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali 2. Kita jumlahkan jadi 2 pangkat 36 kongruen dengan 8 modulo 14. Selanjutnya yaitu mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, kita uraikan dari yang terkecil dulu, pangkat terkecil terlebih dahulu, yaitu saya mengambil 3 pangkat 4. Karena 3 pangkat 4 hasilnya yaitu 81. Nah, jika 81 dibagi 14 itu sisanya 11. Jadi, 3 pangkat 4 kongruen dengan 11. Selanjutnya, kita kalikan lagi dengan angka yang sama, yaitu 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 dikali 11. Kita jumlahkan jadi 3 pangkat 8 kongruen dengan 121. Karena 121 jika dibagi 14 yaitu bersisa 9. Jadi 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 dikali 9. Selanjutnya jumlahkan jadi 3 pangkat 16 kongruen dengan 81. Jika 81 dibagi 14 yaitu mendapatkan sisanya 11. Jadi kita tulis 3 pangkat 16 kongruen dengan 11. Kita kalikan lagi dengan angka yang sama, 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 dikali 11. Dan seterusnya menggunakan cara yang sama, nanti kita dapatkan 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 38 kongruen dengan 1 dikali 9 modulo 14 atau 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modulo 14. Maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9 modulo 14. Kita operasikan jadi 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 72 modulo 14. Nah, karena 72 jika dibagi 14 itu bersisa 2, jadi hasilnya yaitu 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 kongruen dengan 2 modulo 14. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Selanjutnya yaitu nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen dengan 132 modulo 231. Langkah pertama yaitu kita cari rumus dari nilai X. Caranya yaitu 123X dikurangi K dikali 231 kongruen dengan 132. Nah, kita sederhanakan jadi agar lebih memudahkan nantinya. Jadi 3 dikali 41X dikurang K dikali 77 kongruen dengan 132. Nah, angka 3-nya ini nanti berarti ada 3 himpunan penyelesaian. Menunjukkan ada 3 himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya angka 3-nya kita pindah ruaskan jadi 41X dikurang K dikali 77 kongruen dengan 44. K dikali 77 kita
pindah ruaskan jadi 41x kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77. Nah, jadi X-nya itu kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 dibagi 41. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk mencari nilai X1, X2, X3-nya, kita substitusikan nilai K dengan angka yang dimana nanti hasilnya itu mendapatkan bilangan bulat, bukan yang ada koma-komaannya. Nah, kita dapatkan jika K sama dengan 17, disubstitusikan ke yang X tadi, maka nilai X1-nya yaitu kongruen dengan 33 modulo 231. Nah, jika K2 sama dengan 58, maka X2-nya kongruen dengan 110 modulo 231. Begitu juga dengan jika K3 sama dengan 99, maka X3-nya yaitu kongruen dengan 187 modulo 231. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33,110,187. Kita lanjut ke nomor 4. Carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Kita misalkan terlebih dahulu bilangan ganjil tersebut berturut-turut, yaitu 2x tambah 1 sebagai bilangan pertama dan 2x tambah 3 sebagai bilangan kedua. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. 2x tambah 1 dikali 2x tambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Kita uraikan. 4x pangkat 2 tambah 6x tambah 2x tambah 3 kongruen 10. Nah, 10-nya kita pindah ruaskan. Jadi 4x tambah 2 ditambah 8x ditambah 3 dikurang 10 kongruen dengan 0. Kita operasikan. Jadi 4x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 7 kongruen dengan 0. Nah, 4x pangkat 2 ditambah 8x tambah negatif 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Kita ubah menjadi kuadrat sempurna. Caranya kita tambahkan 11 di kedua ruas. Jadi 4x kuadrat tambah 8x tambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Kita ubah lagi ke bentuk yang kuadrat sempurna menjadi 2x tambah 2 dipangkatkan dengan 2 kongruen dengan 11. Nah, teman-teman, karena di sini hasilnya itu kongruen dengan 11 modulo 107, kita cari angka yang lebih besar dari 11, yang dimana nantinya angka itu didapatkan dari angka yang dipangkatkan dengan 2. Cara mencarinya yaitu kita jumlahkan 11 ditambah 107 kongruen dengan 118. Karena 118 tidak ada angka yang jika dipangkatkan 2 hasilnya 118, kita cari lagi ke angka yang lebih besar. Kita tambahkan lagi 118 ditambah 107 kongruen dengan 225 modulo 107. Nah, karena 225 ini ada angka yang jika dipangkatkan 2 itu hasilnya 225. Jadi kita pakai yang 225. Angkanya itu 15. Jika 15 dipangkatkan dengan 2, hasilnya itu kan 225 ya. Hasilnya jadi 2x tambah 2 dipangkatkan dengan 2 kongruen dengan 15 pangkat 2 modulo 107. Nah, jika 2x tambah 2 dipangkatkan dengan 2 kongruen 15
pangkat 2 modulo 107 itu kita hilangkan pangkatnya. Maka jadi 2x tambah 2 kongruen dengan 15 modulo 107 dan 2x tambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Kita operasikan terlebih dahulu yang positif. Jadi 2x kongruen 15 dikurang 2 modulo 107. Hasilnya 2x kongruen 13 modulo 107. 2x kongruen 13 itu kita cari lagi angka yang lebih besar dari 13 yang dimana angka tersebut bisa habis dibagi 2. Caranya seperti tadi, 13 ditambah 107 yaitu kongruen dengan 120. Nah, karena 120 ini habis dibagi 2, jadi kita pakai yang 120. Kita tulis 2x kongruen dengan 120. Maka x kongruen dengan 60 modulo 107. Sama seperti yang positif, kita uraikan lagi dengan yang negatif. Nah, jika yang positif itu x-nya itu kongruen dengan 60 modulo 107, nah yang negatifnya ini kita dapatkan x-nya itu kongruen dengan 45 modulo 107. Nah, selanjutnya jika sudah mendapatkan nilai x-nya, kita masukkan nilai x tersebut ke rumus atau ke pemisalan yang tadi, yaitu 2x tambah 1 dan 2x tambah 3. Untuk nilai x yang pertama yaitu x kongruen dengan 60. Nah, jika kita masukkan, maka 2x tambah 1 kongruen dengan 2 kali 60 ditambah 1 kongruen dengan 121. Kita masukkan lagi nilai x-nya ke rumus yang kedua, yaitu 2x tambah 3 kongruen dengan 2 dikali 60 ditambah 3 kongruen dengan 123. Untuk nilai x yang kedua yaitu x kongruen dengan 45 modulo 107. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus, yang pertama dan kedua yaitu 2x tambah 1 kongruen dengan 2 dikali 45 ditambah 1 kongruen dengan 91. Untuk rumus yang kedua, 2x tambah 3 kongruen dengan 2 kali 45 tambah 3 kongruen dengan 93. Jadi, dua buah bilangan ganjil terbesar adalah 121 dan 123. Selanjutnya yaitu nomor 5. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurang 438y sama dengan 156. Yang pertama, cari penyelesaian umum terlebih dahulu. Nah, 84x dikurang 438y sama dengan 156. Kita sederhanakan dulu, yaitu dibagi 6. Jadi, 14x dikurang 73y sama dengan 26. Untuk memudahkan nanti menghitungnya. Nah, kita pindah ruaskan yang 73y. Jadi 14x sama dengan 73y tambah 26. Maka x sama dengan 73y tambah 26 dibagi 14. Maka di sini hasilnya jadi x sama dengan 5y tambah 1 tambah 3y tambah 12 dibagi 14. X ini merupakan kita sebut dengan persamaan 1. Nah, karena di persamaan 1 ini terdapat pecahan, pecahan ini kita misalkan menjadi T. Jadi T sama dengan 3y tambah 12 dibagi 14, maka 14T kita kali silangkan. Jadi 14T sama dengan 3y tambah 12. Selanjutnya angka 12-nya itu kita pindah ruaskan sehingga menjadi 3y sama dengan 14T dikurang 12.
Maka Y sama dengan 14T dikurang 12 dibagi 3. Sehingga di sini hasilnya Y sama dengan 4T tambah 4 ditambah 2T per 3. Y di sini sebagai persamaan kedua. Nah, karena di persamaan Y atau persamaan kedua ini terdapat pecahan, kita misalkan pecahannya itu dengan U. Jadi U sama dengan 2T per 3. Kita kali silangkan, maka 3U sama dengan 2T. Atau sama dengan 2T sama dengan 3U. Maka T sama dengan 3U per 2. Di sini, sehingga di sini hasilnya T sama dengan U ditambah U per 2. T di sini sebagai persamaan ketiga. Nah, karena di persamaan ketiga atau persamaan T ini masih terdapat pecahan, kita misalkan kembali pecahannya tersebut. Kita misalkan dengan Pi. Maka Pi sama dengan U per 2. Kita operasikan atau kali silangkan lagi. Jadi 2Pi sama dengan U atau U sama dengan 2Pi. Ini merupakan persamaan keempat. Nah, karena sudah tidak ada pecahan lagi, berarti udah sampai sini. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Di sini didapatkan hasilnya yaitu T sama dengan 2Pi tambah 2Pi per 2 sama dengan 2Pi tambah Pi sama dengan 3Pi. Kita sebut ini sebagai persamaan kelima. Selanjutnya, persamaan kelima disubstitusikan ke persamaan kedua. Maka Y sama dengan 4T dikurang 4 ditambah 2T per 3. Y sama dengan 4 dikali 3Pi dikurang 4 ditambah 2 dikali 3Pi per 3. Maka Y sama dengan 12Pi dikurang 4 ditambah 6Pi per 3. Y sama dengan 12Pi dikurang 4 ditambah 2Pi. Maka Y sama dengan 14Pi dikurang 4. Kita sebut ini dengan persamaan ke-6. Selanjutnya, persamaan ke-6 disubstitusikan ke persamaan pertama. Kita mendapatkan hasilnya yaitu X sama dengan 5 dikali 14Pi dikurang 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14Pi dikurang 4 ditambah 12 per 14, maka Y sama dengan 70Pi dikurang 20 ditambah 1 ditambah 42Pi dikurang 12 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70Pi dikurang 19 ditambah 42Pi per 14. X sama dengan 70Pi dikurang 19 ditambah 30 ditambah 3Pi. Maka X sama dengan 73Pi dikurang 19. Nah, maka didapatkan penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 73Pi dikurang 19 dan Y sama dengan 14Pi dikurang 4. Selanjutnya yaitu penyelesaian khusus, di mana X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. X-nya itu didapat dari hasil yang tadi yaitu 73Pi dikurang 19. Kita masukkan ke penyelesaian khusus yaitu jadi 73Pi dikurang 19 lebih besar dari 0. Kita pindah ruaskan yang 19-nya jadi 73Pi lebih besar dari 19. Maka Pi lebih besar dari 19 per 73. Nah, dan Y-nya itu Y lebih besar dari 0. Y-nya didapat dari persamaan 6 yang tadi, yaitu 14Pi dikurang 4 lebih besar dari 0. Maka 14Pi lebih besar dari 4, maka Pi-nya itu lebih besar dari 4 per 14. Pi-nya itu lebih besar dari 2 per 7. Nah, karena 19 per 73 itu lebih kecil daripada 2 per 7, garis bilangannya itu seperti pada gambar. Maka Pi-nya itu sama dengan 1,5
2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan penyelesaiannya adalah pi, di mana pi lebih besar dari 19/73, pi elemen bilangan real. Nah, jika pi-nya itu 1, maka didapat hasil X-nya itu 54 dan Y-nya itu 10. Jika pi-nya itu bernilai 2, maka didapat nilai X-nya itu 127 dan nilai Y-nya itu 24. Dan seterusnya dapat kita buat tabel seperti pada gambar. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dadah!